Saya sangat kaget ketika keluar surat keputusan pemerintah yang menyatakan COVID adalah bencana nasional. Karena kebijakan ini bisa punya dua arti. Bagi kelompok oposan anti pemerintah, kebijakan tersebut bisa diartikan negatif. Karena seakan kebijakan nasional itu bisa diarahkan, bisa digunakan untuk kepentingan beberapa orang. Karena status darurat tadi nantinya banyak anggaran yang akan jadi abu-abu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, juga bisa digunakan untuk keuntungan sedikit orang atau sebaliknya. Kebijakan ini dimanfaatkan gila-gilaan untuk menjadikan bangsa Indonesia bangsa besar dalam semalam. Kemudian apa yang saya perhatikan dalam fenomena ini? Saya kok melihat peluangnya yang kedua ya, bahwa kita bisa gila-gilaan menjadikan bangsa Indonesia bangsa besar dalam semalam. Kalau saya nih ya, sekali lagi, kalau saya punya mandat, saya akan pakai kebijakan nasional akan bencana nasional ini untuk melakukan tiga hal. Cara Sontoloyo untuk mengalahkan globalis, asing, dan asing. Satu batu, tiga burung kena. Pertama, kita akan membuat yang namanya operating body yang bersifat ad hoc, hanya berlaku 7 tahun. Setelah itu badan ini bubar dengan sendirinya karena tugasnya sudah selesai. Badan ini bernama Badan Otorita Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. 15 KEK saat ini ditambah 35 KEK kawasan ekonomi khusus baru disiapkan untuk 50 juta populasi langsung dan tidak langsung dalam 7 tahun ke depan, yang akan meningkatkan GDP per kapita nasional dari $4.000 saat ini menjadi $20.000 GDP per kapita dalam waktu 7 tahun ke depan. Di kawasan ekonomi khusus ini akan ada pembiayaan khusus berbasis project based dan berbasis aset. Saya beri ilustrasi singkat terlebih dahulu agar sekali lagi pemahaman kita sama. Saya memiliki sahabat dan mitra bisnis saya bernama Jackson Lim. Dia kelahiran Malaysia, keturunan Chinese. Ketika umur 18 tahun dia sangat ingin merantau ke Tiongkok. Namun Malaysia saat itu tidak punya hubungan diplomatik dengan China, sehingga dia memilih menjadi warga negara Singapura. Di usia 24 tahun sebagai warga Singapura, dia akhirnya bisa mendaratkan kakinya di tanah leluhurnya di mainland China. Saat itu tahun 1988. Setahun kemudian Tiongkok melakukan reformasi besar-besaran yang kemudian hari nama itu dikenal dengan nama New Tiananmen Papers, di mana ekonomi Tiongkok mulai melakukan apa yang tidak diajarkan IMF dan tidak diajarkan World Bank. Apa yang dijalankan Jackson di sana, di mana dalam 20 tahun kemudian dia exit keluar dari Tiongkok dan pensiun, membuat dia memiliki kekayaan net worth 2 billion Singapura dolar. Apa yang dilakukan pemerintah Cina kala itu yang revolusioner? Lahan di kawasan ekonomi khusus atau KEK. Jika Anda memiliki lahan katakan 1 hektar dengan harga katakanlah 1 miliar rupiah, jika Anda memerlukan modal investasi dan modal kerja, maka uang yang dipinjamkan kalau di Indonesia saat ini paling top 80% dari nilai aset. Namun di Tiongkok kala itu, kata Jackson, dia bisa mendapatkan sampai 500% atau 5 kali kalau produknya untuk ekspor keluar Cina dengan bahan baku 100% dari Cina. Kalau bahan bakunya hanya 60% dari Cina dan hasil 60% untuk diekspor, di mana ini adalah bisnis Jackson mengekspor ke Singapura dan ke Amerika, maka dia hanya mendapatkan pinjaman 300% atau 3 kali lipat dari nilai asetnya. Inilah yang membuat Jackson Lim dalam 20 tahun punya 5 pabrik besar, yang mana semuanya dia listing go public di Shanghai Stock Exchange, dan dia exit dengan uang yang cukup besar, lalu balik kampung ke Singapura setelahnya. Pensiun, menikmati kerja keras 20 tahun, bekerja, berbisnis di negeri tirai bambu. Oke, apa pelajaran yang kita dapat dari cerita singkat tentang Jackson Lim di Tiongkok tersebut? Iya benar, kita akan membuat regulasi baru di mana untuk kawasan ekonomi khusus selain mendapatkan tax holiday bagi FDI atau Foreign Direct Investment yang akan menggunakan bahan baku lokal dan bertujuan ekspor, juga bagi pengusaha lokal yang akan membangun manufaktur, industri, pabrik di kawasan ekonomi khusus tersebut bisa mendapatkan pinjaman ringan dengan nilai sampai 500% atau 5 kali dari nilai aset kalau bahan bakunya 100% lokal dan hasilnya 100% untuk ekspor. Jadi dengan Perpu Bencana Nasional bisa memotong banyak birokrasi yang bertele-tele, sehingga kebijakan KEK dan membangun Badan Otorita Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini bisa cepat dilaksanakan hanya dengan menggunakan peraturan presiden. Dan ada 2 hal lagi yang akan kita lakukan, dan ini menjadi ciri pembeda kita dengan dunia manapun, karena kekuatan ini hanya dimiliki Indonesia. Tapi kita diskusikan setelah usulan ini diterima dulu, yaitu KEK. Bagaimana
usulan yang sudah banyak kita berikan ini menunjukkan kecintaan kita terhadap tanah air kita ini, tapi kok masih dibilang kita anti pemerintah ya sama Cebonger? Sampai sekarang apa sih kalian takutkan dari seorang bosman yang sontoloyo ini? Mau jadi pejabat publik atau berpolitik? Nggak minat saya, orang pantas pendosa seperti saya ini. Bener ya, project dan solusi yang kita berikan bukan berarti harus si sontoloyo ini yang kerjakan. Kalau kayak tadi, yang 50 nantinya menghasilkan GDP US dollar misalnya 20.000 atau 25.000 per kapita untuk menghidupi 50 juta saudara sebangsa dan setanah air, yang membuat Indonesia menjadi negara dengan GDP per kapita naik 4 kali lipat dari saat ini untuk seluruh rakyat Indonesia dalam waktu 7 tahun ke depan. Maka saya dari jauh hanya mengucapkan alhamdulillah sambil bersujud syukur di atas sajadah kepada Allah. Mek ngono tok wis happy saya.